أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أحب Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok kelihatan? Kelihatan enggak? Enggak. Kalau kelihatan nanti jamaah jatuh cinta. Sudah dengerin suaranya aja ya. Mendengar suaranya saja orang yang cinta tentu akan membuat bergetar hatinya. Betul apa enggak? Betul. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, bil khusus sahibul bait, Ibu Imi ya, Ibu Sasmiati, saya kenalnya Ibu Imi. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, saya banggakan Bapak Camat Bantar Kaum. Alhamdulillah beliau bisa hadir duduk bersama dengan kita di tempat ini. Juga orang tua kita bersama,
Al-Mukarram Abi Kiai Haji Daryanto selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Bantar Kaung, juga sesepuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Rojikin, Kiai Haji Selamat Riyadi, dan para tokoh, imam-imam manakib, para asyatid, Ibu Hajah, Ibu Nyai, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim ayah kepada semuanya. Bil khusus orang yang sangat saya cintai, saya banggakan, saya muliakan, seluruh jamaah manakib. Tepuk tangan. Semoga hadirnya engkau ke tempat ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah hanya bisa mendoakan kepada semuanya, semoga jamaah dan keluarga, para kiai, para tokoh, para sesepuh semua yang hadir diberi sehat yang barokah, diberikan umur yang barokah, dimustajabkan doa-doanya. Segala apa yang menjadi rencana, hajat, cita-cita, semoga dengan izin Allah dikabulkan, juga membawa keselamatan dan keberkahan. Amin ya rabbal. Tadi di dalam ayah nanya ke Pak Abi Yai Daryanto, Abi, ini acara apa? Kata beliau, pernikahan ayah. Ayah pikir ini halal bihalal haji. Ini acara yang sangat menyebalkan buat saya. Kenapa? Pernikahan saya repot nyampeinnya. Masa mau ngajarin aki-aki yang usia 60 tahun, anak cucu sudah banyak. Bener gak? Saya mau mundur balik lagi, takut gak dikasih ongkos. Saya teruskan, saya bingung. Gimana jadinya ini? Lanjut. Acara kalau ayah ini kan anak baru 3, masih kecil-kecil, usia pernikahan seusia jagung. Saya malam ini ngajarin bapak-bapak soal rumah tangga, besok berantem sama istri. Jadi nanti disebutnya jarkoni. Orang bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Bingung. Cerita apa Pak Camat saya? Saya mau cerita saja ya. Dulu ketika pertama kali ayah nikah, nanya dong, memang udah berapa kali nikahnya ya gitu. Jamaah ngaji kok monyong, jadi itu yang asik. Kenapa ngaji yang asik gitu ya? Ngaji itu yang asik Bu, iya enggak? Pertama kali rumah tangga nikah itu pernikahan ayah itu pernikahan termegah se-Kabupaten Bekasi. Percaya orang? Beda dari yang lain. Kenapa? Apa mas kawinnya besar? Bukan. Justru unik. Apa mas kawinnya? Pisang sama opak. Lanjut gak nih? Jadi ketika saya main ke rumah istri saya dulu, tiba-tiba mertua saya nanya, kalau kamu mau serius, datang ke sini, ajak orang tuanya. Akhirnya karena saya laki-laki, ya nggak mungkin juga lari dari tanggung jawab, bener nggak? Modal ora ada, pekerjaan ora jelas, disebut ustadz belum laku, bisnis gagal terus, mau ngelamar di PT ijazahnya S1, serba salah. Akhirnya tetap datang. Tibalah saatnya acara pernikahan itu ditetapkan. Saya telepon emak saya di Tasikmalaya. Mak, tolong emak datang. Saya mau nikah, gitu ya.
Dan kalau ada mak, tolong mak pinjemin uang saya. Bener ini, alaihim waladhdallin. Ini manakib, kisahnya nyata, riwayat. Ya. Singkat cerita, apa kata ibu saya? Nak, kalau emak harus datang dan membawa uang, lebih baik emak gak bisa datang. Bukan karena emak gak cinta kepada kamu sebagai anak emak, namun emak gak punya apa-apa. Alias kismin. Tuh gagal ini kawin ini. Mana istri saya paling cantik sekampung. Kalau sampai gagal ini, waduh, kesenangan Ustadz Bukhari. Dia bisa maju itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi dengan izin Allah? Betul bahwa rizki yang dijamin oleh Allah yang pasti akan ada, di antaranya adalah pernikahan. Kedua, meninggal, benar nggak? Ketiga, melahirkan. Itu pasti ada jaminan dari Allah. Ya walaupun ala kadarnya. Kan yang namanya nikah, bawa mas kawin itu sesuai dengan permintaan calon istri, sing penting istrinya ridho. Saya tanya calon istri saya, Neng, saya mau nikahin kamu, cuman mas kawinnya pisang sama opa. Kira-kira kamu ridho? Kira-kira perempuan di sini ada yang mau? Sorry. Matre. Sorry. Cinta sih cinta katanya. Tapi kalau opak sama cau. Tapi alhamdulillah, saya punya mertua memang bukan orang kaya. Mertua saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Mertua saya hanya petani biasa. Namun alhamdulillah, hatinya begitu tulus, hatinya begitu suci. Walaupun dengan keadaan saya tidak punya apa-apa, tetap menerima saya apa adanya. Alalan tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani dakain wa hirsin was tibarin wa bul. Apa katanya nih? Bulghah. Butuh modal. Tapi modal bukan berarti memaksakan kehendak. Karena modal yang utama adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kadang bicara rukun iman nomor 1 lulus, nomor 2 lulus, tapi bicara rukun iman nomor 6 qada dan qadar Allah, terkadang kita lari. Betul apa betul? Padahal penyempurna dari sebuah keimanan itu diukur dari rukun iman yang nomor 6. Iman kepada Allah saja tidak cukup. Ya, iman kepada malaikat saja tidak cukup. Juga kita harus percaya kepada qada dan qadarnya Allah, bahwa takdir baik dan takdir buruk semua tidak terlepas daripada ketetapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Betul. Ada yang dapat menantu kaya raya, alhamdulillah. Ada yang dapat menantu konglomerat. Ada yang dapat menantu orang alim, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tidak bisa memilih. Keinginan boleh saja, harapan boleh saja, tapi ketika Allah memberi di luar keinginan
keinginan kita, di luar harapan kita. Jika memang engkau orang yang beriman, tentunya harus menerima dengan keridhaan hati dan lapang dada. Bayangin jamaah, ketika mertua saya waktu itu calon mertua matre, dia nggak akan dapat menantu angling dharma. Tepuk tangan dong. Ketika saat itu ditanya, kamu anak siapa nak? Apa nih siapa kamu nak? Misalnya kata mertua, bapak saya orang jelas pak, nggak tahu ada di mana. Bener nggak? Ibu kamu siapa nak? Ibu saya hanya petani biasa. Pergi kamu nak, saya nggak butuh calon menantu seperti kamu. Kayaknya orang yang paling rugi adalah mertua saya saat ini. Kenapa? Karena orang Bantar Kaung pasti banyak yang nyomot saya. Alhamdulillah. Inilah takdir. Berjalan terus. Namun walaupun saya tidak punya harta, saya dibekali. Ini lanjut gak nih? Lanjut. Saya nyeritain ngajarin ini kan berat kata saya. Jadi saya menceritakan kisah saja, boleh? Dibekali oleh seorang guru, dibekali oleh seorang kiai, apa? Yaitu istiqomah. Kata guru saya, nak kamu istiqomah. Kamu punya amalan, saya bekali kamu amalan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bekali kamu, istiqomahlah kamu, saya bekali dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun kamu berangkat, bawalah Bismillah. Kamu punya cita-cita, bawalah Bismillah. Kamu punya hajat, bacalah Bismillah. Kamu punya urusan, bacalah Bismillah. Itu istiqomah, karena insya Allah dengan istiqomah kamu mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan istiqomah kamu mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka derajat kamu cepat atau lambat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modalnya. Saya baca sampai berbusa. Asal ditagih kolektor, Bismillahirrahmanirrahim. Kebayar orang motornya ketarik. Ya jujur, bener gak? Karena saya belum paham apa makna daripada Bismillah itu. Pikir saya, baca Bismillah, tadinya orang punya duit jadi punya. Pikiran saya, dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, saya miskin akan jadi kaya. Maklum, karena belum paham. Betul? Ternyata setelah diselidiki, saya amati, saya belajar kepada guru terus, gak berhenti. Sampai sekarang ayah masih ngaji. Sampai sekarang saya masih belajar. Karena belajar tidak ada batasnya, wahai saudaraku. Hatta engkau sudah jadi kiai besar, hatta engkau sudah punya pengaruh besar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu Allah semakin kita gali, semakin banyak yang kita tidak ketahui. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab Allah nak. Ya, kata emak nih, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Yang sabar kamu nak, kamu lahir menjadi orang yang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ridho kamu nak, kamu lahir jadi orang yang tidak punya. Kenapa? Karena Bismillah semua terjadi. Kamu lahir jadi orang susah, kamu lahir jadi orang miskin, tidak terlepas daripada Bismillah. Sebabnya adalah Allah Subhanahu. Siapa itu Allah? Ar-Rahman, dia yang maha pengasih. Ar-Rahim, dia yang maha penyayang. Miskin memang kata orang hidup kamu, susah memang kata orang hidup kamu, tapi percayalah, ketika itu semua dihadapkan kepada Allah, susah dan miskinmu justru itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hidup miskin. Ada yang begitu? Nih, kamu kan jamaah manaqib, ya? Mau diajarin nggak? Ini cara bikinnya, boleh nggak? Mau nggak? Mau. Ini penting. Mau punya anak soleh, taat sama orang tua,
berguna sama bangsa, buat bangsa, agama dan negara mau? Cara bikinnya jangan sampai salah. Bagaimana ya? Apa miring? Bebas. Posisi bebas. Miring boleh, celentang, tengkurap, bini lu bebas. Ya Pak Haji ya. Tapi ada caranya. Cara bikin begini. Kamu kan jam manakib, ya. Mang Ojak, dengerin. Kalian kawin lagi. Nah, begitu istri sudah telentang, bukan porno nih. Ini mau diamalin nggak nih? Di bawah bapak mau diamalin nggak? Begitu istrinya sudah telentang di kasur, bu, ibu dandan yang cantik bu, pakai baju yang transparan, gak apa-apa sama suami ini. Ibu beli baju mahal, pakai parfum mahal untuk siapa? Masa buat tukang ojek? Untuk siapa? Untuk suami. Kalau malam ibu dandan yang cantik, ya, yang seksi. Ya. Nah, terus abah udah nggak doyan ya? Ini saya ngomong sama yang muda-muda jadi kamu zaman manakib bilang gini, duduk dulu di sampingnya sambil dielus-elus. Apa yang dielus-elus ya kamu pikir sendiri lah. Kamu bilang, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Tapi jangan begini juga, ya biasa aja. Wa ma'rifata Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama illah wal awliya Allah. Hafal sudah. Wa ila ruhi, coba ikutin ayah. Wa ila ruhi Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Merem bayangin lagi di kasur. Wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naik pelan-pelan Kang Ojak. Setelah itu merem, lalu baca. Ya, udah sama-sama nggak pakai baju nih. Ya itu yang ceritain di sana, jawab tuh. Ibu dan bapak baca. Bapak ya hayu, ibunya. Bapak baca apa? Ya hayu. Istrinya baca pelan-pelan dulu. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Makin lama makin kencang. Ya hayu ya qayyum, ya hayu. Kalau ayah, saya ingin anak saya jadi orang kaya, ganti. Jangan ya hayyu ya qayyum. Bapak baca ya kafi, ibu baca ya Goni, ya kafi, ya Goni, ya kafi, ya Goni, ya kafi, ya Goni, ya kafi. Mertua di sebelahnya akan mendengar bangga. Alhamdulillah, anak mantu saya selama ikut zikir manakib ternyata setiap malam selalu berzikir. Tepuk tangan atau ini saya ceramah ke sini-sini ini ya.
Apa ayah maknanya? Dari mulai bikin sudah dikenalkan asma Allah. Betul nggak? Boleh kamu ngomong ini kiai jorok ini, ayah ini ngomong jorok, tapi terserah, ini maknanya luar biasa. Betul nggak? Ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para wali-walinya Allah, anaknya hebat-hebat, anaknya luar biasa karena cara bikinnya benar. Benar nggak? Betul apa betul? Dari kecil sudah ditanamkan di dalam janin, calon janin bahkan, bagaimana calon janin ini mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika lahir, insya Allah anaknya tidak akan sulit-sulit amat ketika diajak kebenaran dan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Cukup nih ngajinya. Dapat apa? Ya hayu. Itu aja, ingat-ingat ya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu bilang, kamu kan jama manakib. Bapak bilang sama istri, mama, manggilnya apa? Bapak Sia. Ya apa aja lah manggilnya terserah. Ibu atau mama, wahai istriku, aku tidak bisa membahagiakan dirimu. Hatta uang kita banyak, harta sawah kita luas, hatta rumah kita mewah. Ingat kata ayah, sampaikan ke keluarganya, semua itu tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Lalu apa? Mari kita nikah lagi mulai malam hari ini, wahai mama. Dipulang dari sini nanti nikah lagi ya, siap? Maksudnya bukan yang baru. Nikah lagi dengan istrinya, asyhadu alla ilaha illallah. Wahai suamiku, kita terlalu jauh dalam rumah tangga ini meninggalkan Allah. Wahai istriku, kita terlalu jauh meninggalkan Allah dalam rumah tangga ini. Kenapa? Dulu kita beranggapan mungkin dengan punya usaha besar, mungkin dengan uang yang banyak, pengaruh yang besar akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi ternyata sekarang motor kita sudah punya, rumah kita sudah punya, keluarga kita sudah punya, tapi kenapa kebahagiaan belum kita rasa? Ini penyebabnya karena kita jauh dari Allah Subhanahu. Hanya dua orang yang akan dijamin bahagia dunia dan akhirat, lahir dan batin. Siapa mereka? Pertama adalah ahlul dzikr, yang kedua adalah ahlul Quran. Betul ya? Ini ketika di rumahnya dijadikan majelis zikir penuh dengan lantunan-lantunan Al-Quran, ini yang akan menjadi sebuah tolak ukur kebahagiaan hidup kita. Maksudnya jangan berbondong-bondong besok kata ayah rumahnya harus jadi majelis zikir, dibongkar semua jadi majelis. Jangan salah paham, nanti kiai orang laku kalau jamaah bikin majelis semua. Betul nggak? Maksudnya apa? Ingatlah bahwa anak, istri, semua yang kita punya adalah kepunyaan Allah. Semua adalah titipan Allah. Mengingat kepada Allah, pikir eling kepada Allah, itu maksudnya. Kenapa? Karena yauma yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Betul. Anakmu, hartamu tidak akan bisa mendatangkan manfaat apapun kepada kalian illa man ata Allah, kecuali semua anakmu, istrimu, hartamu dan keluargamu dihadapkan kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Siap? Siap? Susahnya Allah, senangnya Allah. Betul gak? Semua itu adalah yang mendatangkan Allah. Maka mulai malam hari ini ayat titip kepada seluruh jamaah, zikir bukan hanya di tempat majlis zikir bersama para imam-imamnya. Baca Quran bukan hanya di masjid dan di musola.
Bahkan tidak cukup hanya membaca Al-Quran. Mari pahami Al-Quran dengan baik. Mari pahami Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran adalah merupakan sebuah petunjuk, pedoman hidup bagi kita umat Islam yang mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, saya tidak bisa baca Quran. Kalau saya harus baca Quran dulu, saya sudah nggak bisa, sudah nggak sempat, otaknya sudah lemot. Ibarat handphone, kartunya sudah apa namanya? Udah muter begitu tuh, apa tuh? Kehabisan kuota, loading, ya nggak? Ikutlah bersama orang yang ahli Al-Quran. Ingat kalimatnya, ahli Al-Quran, bukan orang yang hafal Quran. Ada orang yang hafal Al-Quran, ada juga orang yang ahli Al-Quran. Tidak banyak hafalannya, tapi dia paham betul. Inna ma'al usri yusra, di balik sulit ada kemudahan. Ini Al-Quran yang menegaskan. Ketika kamu diberi kesulitan oleh Allah, ketika kamu diberi masalah oleh Allah, jikalau kamu sudah paham Al-Quran, kamu tidak akan pernah neresulo, kamu tidak akan gelisah. Kenapa? Karena kamu yakin di balik kesulitan itu, kata Allah, akan datang kemudahan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu riwayat ayah, ya. Terus manakiban, terus mengamalkan bismillah. Jadi besok-besok kalau ada yang mau ngelamar kerja susah, ada yang ngelamar kerja ditolak terus, anaknya ada. Itu caranya dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi, dan selanjutnya lalu ketika keluar dari rumah ya nak, bacalah bismillahirrahmanirrahim sampai kepada tempat kamu di mana tujuan interviewnya atau tesnya, ya. Tapi tawasul dulu, Allahumma tawassalna ruhana, sambungkan ruhnya bersama guru, bersama ulama walinya Allah, sehingga kamu berangkat melamar kerja tidak sendirian, digandeng oleh ulama wali-walinya Allah. Tidak cukup itu, ketika kalian sudah mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan, hasilnya akan mendatangkan kebarokahan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bukan hanya nominal uang yang kamu dapat, tapi berkahnya juga kamu dapat. Kenapa? Karena niatnya benar. Betul apa betul? Kalau niat saya belum tentu benar. Benar nggak? Niat kita semua cari uang belum tentu benar. Jangankan cari uang, kadang sholat saja niat kita belum tentu benar. Makanya kalau ayah tambahkan sebelum niat usolli itu. Setiap mau sholat boleh, jamaah mau ikut boleh ngamalin. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau ayah begini, kalau mau sholat maghrib misalnya, ala niati syekhuna, saya sebut guru saya, wa ala niyati ulama walinya Allah, ulama wal aulia Allah, wa ala niyati Syekh Abdul Qadir Jilani, wa ala niyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru usalli fadl maghribi salah rakaat. Karena saya yakin saya sholat belum tentu benar, namun saya punya keyakinan sholatnya walinya Allah sudah pasti benar. Betul apa enggak? Makanya kita gandengkan kepada orang yang sholatnya benar. Mana buktinya sholat kita belum benar? Sholat mah sholat, sama suami ngelawan jalan terus. Ada yang begitu ada? Ada enggak? Sholat mah sholat, ke tetangga mah iri. Sementara sholat tanha anil fahsya. Masa orang sholat lihat orang maju nggak seneng? Masa orang yang sholat ke tetangganya masih iri? Masa orang yang sholat dapat rizki nggak pernah puas? Betul apa enggak? Tanyakanlah kepada dirimu, wahai orang yang aku cinta. Ketika rasa itu masih ada, itu membuktikan sholat kita belum benar. Benar nggak gitu? Ada yang masih iri sama tetangganya, ada melihat ada yang gak akur dengan mertua, ada yang masih saling menyalahkan suami istri.
Kata Pak Lurah tadi, semoga rumah tangganya sakinah. Kata Pak Camat, sakinah mawaddah warahmah. Kalau menurut ayah, mawaddah dulu. Sakinah itu kan tenang. Tenang mah belakang. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Cinta dulu, Bu. Kalau udah cinta, walaupun monyong kan tetap cantik. Walaupun bulu hitam digaruk ngebul, tetap kan? Kalau cinta kira-kira bertahan nggak? Walaupun galaknya luar biasa, naudzubillah setan tuh suami, bertahan nggak? Bertahan. Mulai adaptasi lewat mawaddah, lewat cinta. Mengenal satu sama lain, gak tanggung-tanggung. Ayah saling mengenal sama istri suami itu. Waktu ayah pertama nikah, hampir 3,5 tahun perang, setiap hari perang. Iya enggak? 3,5 tahun perang, kaget. Pikir saya, suami saya ganteng, tidurnya juga manis. Ternyata begitu tidur ngoroknya luar biasa. Ini kalau nggak sama-sama nerima, Pak Jopi, gara-gara ngorok bisa tempur. Bener nggak tuh? Belum lagi istri tahu sendiri kan, lihat mukanya kelihatannya cantik banget. Begitu belum nih, begitu udah nikah cemedat cemedut. Salaki ngomong sautik mana nama juga stroke Alfamart. Apa aja disebut, bener nggak? Listrik can kebayar, anak can bayaran sekolah, iya nggak? Genteng bocor, apalagi odol beak, sabun, mitoha cenamen tadi kirim, tatangga hajatan, listrik nunggak 2 bulan, motor can kebayar, salaki tambah puyeng. Ngaku apa enggak, Bu? Kalau nggak belajar untuk menerima dengan cinta, kayaknya 3 tahun kita bubar. Betul? Lalu kenapa bertahan? Istri cemedat-cemedut, suami walaupun kadang ada puriknya tetap kembali. Yang menjadi kekuatan adalah mawaddah. Kekuatannya adalah cinta kasih. Betul apa enggak? Memang istri saya itu luar biasa. Cemberutnya bikin kesal. Tapi apa kata Kang Ojak? Monyongmu duhai manis sekali, membuat rindu setengah mati. Ngosak musik. Terus apa lagi? Rewelnya memang luar biasa. Tapi apa kata Pak Haji Slamet? Rewelmu duhai indah sekali, membuat aku tak ingin pergi. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Teng tereng teng 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 teng. Entar kamu suruh tadi kamu udah Pak Yai. Enak ya Pak Yai tadi nyanyi ya. Menurut saya yang satu lagu, ntar saya suruh nyanyi lagi. Duet ya Pak Yai ya. Alhamdulillah. Setelah ada cinta, nanti akan tumbuh kasih sayang. Setelah memahami, ya sudahlah, suami saya memang begitu adanya. Ya sudahlah, istri saya memang begitu adanya. Mertua memang segitu adanya. Tetangga dan keluarganya memang segitu adanya. Mulai memahami, itu namanya cinta kasih alias mawaddah. Maka setelah memahami, akan tumbuh kasih sayang. Sudah nggak melihat lagi kesalahannya, sudah tidak bisa melihat lagi kekurangannya. Seperti apa contohnya? Seperti kakek nenek kita, awet sampai sekarang, bisa melahirkan, punya anak, punya cucu kita sampai sekarang. Betul? Rumah tangganya tetap langgeng. Kenapa?
karena kakek dan nenek bicaranya bukan cinta lagi, tapi sudah masuk kepada kasih sayang. Kalau bicara cinta, kalau bicara cinta, nah untuk ompong. Betul apa betul? Dikenyot kalah paeh urang. Ada luar sa susunan geus. Ya nek, mana nenek ngacung nenek. Nenek cinta sama Aki gara-gara apanya sudah? Apalagi yang dilihat, betul nggak? Kakek ngelihat nenek sudah ngelihat apa? Sudah tidak ada lagi yang dilihat, yang ada saling menitipkan diri karena dalam diri sudah ada kasih. Kalau sudah tumbuh kasih sayang, maka akan tumbuh yang namanya sakinah, ketenangan. Maka ketenangan kalau dalam sholat namanya tumaninah. Betul apa enggak? Orang kalau sudah tumaninah enak, betul? Kalau sudah tumaninah itu enak nerimo ing pandung, betul? Enggak gerasak gerusuk, santai, tenang, menghadapi masalah, enjoy. Inilah orang yang sudah mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ayah minta maaf, bicara di tempat ini lain mematahan ngojai kameri. Bukan berarti ayah sudah bisa melakukan demikian, namun ayah bersyukur di tempat ini banyak orang tua, di sini banyak tokoh yang sudah sepuh, tetap mau duduk mendampingi ayah. Semoga beliau-beliau semua ini bisa menjadi ayat-ayatnya Allah bagi ayah dan kita semua yang masih muda, bil khusus kedua mempelai yang saat ini kita rayakan bersama-sama. Amin ya Rabbal. Gampang bagi kita yang muda, lihat tolak ukurnya, lihat orang tua kita yang sudah melalui fase-fase kesulitan itu. Kenapa orang tua kita bisa bertahan? Kenapa orang tua kita begitu bahagia menjalankan rumah tangganya sampai sekarang? Itu yang harus kita pelajari. Apa Bu? Apa Bu? Aki-aki. Mana nama diingat aki-aki ngaji teh. Amin ya Rabbal. Amin. Nah sebelum ayah lanjutkan, ayo luruskan dulu niatnya. Apa yang mau nyanyi dulu? Nyanyi dulu apa lanjutin dikir dulu? Lagu apa ya? Ayo. Dikir. Lagu apa? Kiamat. Nah, sambil uang sorbannya jalan, setuju gak? Sambil uang sorbannya jalan untuk kita biasa istiqomah, betul gak? Karena jamaah manaqib adalah orang-orang yang dermawan, amin. Dimanapun berpijak kakinya melangkah, tidak ada yang ditinggalkan kecuali adalah kebaikan, setuju? Jamaah manaqib datang kemanapun selalu membawa manfaat dan kebaikan. Siap untuk membantu? Karena ini adalah acara saudara kita. Sambil saya minta dengan hormat, bukan nyuruh, mohon maaf orang tua kita. Tadi saya juga rindu, suaranya sangat merdu. Abi Kiai Daryanto yang nyanyi. Setuju ya? Tepuk tangan untuk beliau. Siapa yang mau bayar? Bayar. Ayah suaranya lagi serak-serak jelek inilah pokoknya ya, lagi nggak enak ya. Jadi sambil jamaah jalan, uang sorbannya jalan, ayo kita hibur dulu bareng-bareng. Menunggu, lagunya menunggu ya? Menunggu apa cuma kamu? Menunggu aja Mas. Nungguin apa? Nungguin kaya? Yuk menunggu Mas, ada musiknya ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Ayah dulu dan nanti beliau terserah bebas ya. Ayo Mas. Kalau salah maaf ya, udah bukan artis. Tangannya di atas tangannya.
Yuk, tangan yuk. Gak apa-apa ya Pak Lurah, Pak Camat ya. Ini kan acara hajatan. Yang ku alami, Tuhan pahit sekali. Ada siapa aku menabur kalau bukan padamu. Datanglah kedatanganmu, ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Mana tepuk tangannya mana? Terima kasih ya yang sudah hadir dari Karangmangu, alhamdulillah 5 mobil, dari Bojong juga alhamdulillah banyak ya, dari Kosambi banyak juga lagi alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati. Apa katanya? Lama, sama-sama. Ayo. Aku menanti kedatanganmu kekasih. Ayah dong itu. Tidak akan sedih, kau biarkanku sendiri. Sama-sama. Sekian lama. Ayo yang bisa nyanyi. Ayo pengen dengar suaranya. Untuk bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah kedatanganmu, ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Udah ya? Udah, jangan lama-lama. Udah jalan semuanya udah. Pak Yai, Perjuangan. Abang Yai kalau gitu. Tepuk tangan untuk beliau. Obat kantuk. Buat bekal pengantin berdua. Setelah nanti saya terima nikahnya, kawinnya, Siti siapa itu, binti siapa, dengan untuk saya dengan mas kawin seperangkat alat berat dibayar tunai. Mulai saat itu kau harus berjuang untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, betul? Namun jangan lupa berjuang dan tetap berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berakit-rakit berjuang dengan kepergian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang.
empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Bantu ya. Berjuang Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua juga dengan kebesaran jiwa. Dahulu berenang ketepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Amin Allahumma. Aduh. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, tangan. Alhamdulillah. Jadi yang datang-datang ini senang, betul nggak? Menyenangkan hati orang adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Maka sering-seringlah menyenangkan hati. Jangan buat 4 orang lah, jangan bikin sumpah orang lain. Senangkanlah mereka. Kalau memang senangnya harus nyanyi, ya nyanyilah, betul nggak? Kalau senangnya sholawatan, ya sholawatanlah. Senangnya joget, ya jogetlah, betul ya? Semua itu tidak ada yang dilarang, ya. Yang penting jangan merugikan orang lain. Setuju? Setuju? Ya. Yang penting tidak melanggar aturan norma agama, norma negara. Betul nggak? Kenapa? Kita sebagai umat yang beragama tentunya harus taat kepada aturan agama. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat warga negara, kita pun harus taat dengan aturan negara. Maka kalau ini kita pelihara, maka kalau ini kita jaga, insya Allah Indonesia, ya khususnya masyarakat wilayah kita akan terbentuk menjadi masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tumbuhkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setuju jemaah? Walaupun amalan berbeda, kayak malam hari ini jilbab yang dipakai berbeda-beda. Ada yang pakai jilbab biru, ada yang pakai jilbab emping. Emping apa pink? Ada yang kuning, ada yang hitam. Nggak tahu itu udah lunas apa belum. Tapi kita semua sama.
tujuan saya, tujuan Sohibul Bait, tujuan jamaah, tujuan Pak Camat, tujuan Pak Lurah, tujuan Pak Yai malam ini saya yakin sama. Kita tidak mencari pengaruh apa-apa, kita tidak melihat perbedaan apa-apa, tapi mari kita satukan tujuan kita hanya satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Setuju jamaah? Setuju? Begitupun kita hidup sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam. Semua ada, agama banyak di negara kita. Betul? Boleh, silahkan, karena itu diatur oleh undang-undang. Keyakinanmu boleh. Yang senang manakiban, ayo makmurkan Islam lewat manakib. Yang senang sholawat, mari makmurkan Islam dengan sholawat. Setuju? Apa saja itu silahkan, tapi yang penting mari luruskan niatnya untuk semata-mata menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam berbangsa dan bernegara. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jamaah, kita perlu malu ketika kita gontok-gontokan. Kita harus malu ketika kita hidup di masyarakat saling menyalahkan. Malu dengan siapa? Malu dengan pendiri bangsa ini, malu dengan pendiri kampung ini. Tentunya di sini dulu ada tokoh yang berjuang bagaimana anak cucu di masa yang akan datang kita saat ini hidup dalam kerukunan dan kemakmuran. Bantar Kaung ini nggak bim salabim abrak ketabrak-dabrak, langsung jadi, langsung ada. Begitupun Indonesia tidak langsung jadi, tidak langsung ada, penuh dengan cucuran darah para korban, para pahlawan dan para pejuang-pejuang bangsa ini. Minimal kita tidak bisa berbuat banyak untuk negara kita yang kecil ini, kita yang sedikit ini. Mari bahu membahu, khususnya jamaah manakib, untuk saling tolong menolong satu sama lain. Siap apa siap? Siap. Ini manakiban kita sudah kompak. Ada acara ayah di sini, dari mana-mana datang ke sini, betul? Acara ayah di Bantar Kaung ada datang ke sini, datang lagi besok di mana? Di Brebes jamaah juga datang berbondong-bondong. Tapi tidak cukup itu, milikilah siapapun mereka adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Siap gak kira-kira jamaah? Jangan dianggap sepele apa yang dilakukan jamaah. Pak Camat, mohon maaf, ini sudah memberi sumbangsi besar untuk bangsa ini. Betul? Apa di dalamnya? Di dalamnya ada zikrullah. Ketika masyarakat sudah berzikir kepada Allah, maka akan tumbuh ketenangan. Kalau masyarakat sudah berada dalam ketenangan, saya yakin bangsa ini akan penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya titipkan semua jamaah manakib, tolong kita jaga sekali lagi kerukunan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Besok ketika ada acara saudaranya hajatan, ayo datang ramaikan. Ya betul nggak? Saya datang tidak punya tujuan apa-apa, betul? Para imam manakib datang tidak ada tujuan apa-apa selain untuk menjaga tali ukhuwah di antara kita. Siap apa enggak kira-kira itu? Oh, ayah ada di sana, maaf jamaah, bukan ayah ingin diagung-agungkan, bukan ayah ingin dimulia-muliakan atau merasa lebih hebat dari semuanya. Ayah sering katakan kepada kalian, kalau bicara hebat, hebatan jamaah dibanding ayah. Ayah datang ke tempat ini diongkosin, betul nggak? Datangnya disambut, tempat duduknya disiapkan, makanannya disiapkan, bahkan pulang mungkin sama jandanya dimasukin ke mobil. Betul nggak? Ayah sudah dapat banyak dari Allah, tapi jamaah manakib datang ke sini ongkos-ongkos sendiri. Betul? Justru orang-orang yang memiliki cinta dan ketulusan inilah yang menjadi tolak ukur makmurnya suatu daerah, menjadi tolak ukur makmurnya bangsa, agama dan negara ini. Tidak memiliki kepentingan apa-apa di hatinya, hanya satu, memiliki ketulusan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kira-kira dulu para pahlawan kita ketika perang ada yang diiming-iming gaji? Ayo kita perang, besok digaji 10 juta. Saya yakin gak jadi merdeka tuh Pak Camat. Bener gak? Gak jadi merdeka. Mereka perang, bahkan mungkin tidak bisa menikmati kemerdekaan setelah merdeka. Apa yang mereka pikirkan selain kita sebagai penerus bangsa ini? Mungkin di hatinya para ulama, walinya Allah, tokoh-tokoh pahlawan terdahulu, ya Allah saya siap gugur, ya Allah saya siap mati, saya siap salah, saya siap melarat, asalkan anak cucu penerus bangsa ini hidup dalam kerukunan dan kemakmuran. Maka salah satu misi Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan hanya untuk diri kita, tapi semoga dengan kompaknya jamaah, berkumpulnya jamaah, berbondong-bondongnya jamaah, para leluhur, para pahlawan kita bangga dan senang melihat kita semuanya. Siap apa tidak? Ayah mau tanya sekali lagi. Siap. Besok ketika ada manakiban ayah kumpul di sana sama-sama, siap apa tidak? Siap. Ini indah, betul apa enggak? Pak Camat hadir, Pak Lurah hadir, para tokoh kiainya hadir, nenek-nenek hadir, perawan, anak-anak, randa, semua hadir, kompak yang kaya, hadir yang miskin, hadir, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kita nggak sekolah tinggi, tidak mengerti hakikat daripada Pancasila, tapi dengan rukun seperti ini, kamu tidak mengerti Pancasila, tapi telah mengisi Pancasila dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Ibu ini ayah ucapkan terima kasih, Bu Iti juga terima kasih, Bu Juhro terima kasih. Ya, keluarga besar alhamdulillah sampai sekarang masih merawat cintanya kepada ayah dan seluruh jamaah manaqib. Sehingga lewat beliau, pengorbanan beliau, ya alhamdulillah acara sudah 2 kali di tempat ini, dan istiqomah di Bantar Kaung lewat pimpinan Abah Yai Daryanto dan juga Abah Haji Selamat, jamaah manaqib tetap istiqomah zikir manaqib di Bantar Kaung ini terus terjaga. Tepuk tangan untuk Bantar Kaung. Maka kita doa kepada Allah, semoga esok hari saudara-saudara kita yang belum berkumpul ikut bersama kita, semoga diberikan kekuatan, ditakdirkan oleh Allah bisa sama-sama berkumpul untuk takarruban ilallah. Tapi ingat tujuannya, ya, niatnya yang lurus, bukan cari pengaruh, bukan cari apa-apa, mutlak ibadah kepada Allah. Setuju? Bukan cari apa-apa, tapi apa? Ibadah kepada Allah. Barangkali nggak terlalu banyak yang ayah sampaikan malam ini karena waktu juga, ya sudah 11:30, kasihan kepada yang jauh. Maka mari sebelum ayah tutup, kita sama-sama berdoa dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari luruskan niatnya, bil khusus kita niatkan semoga kedua mempelai Ananda Devi beserta Mas Catur dijadikan rumah tangga mawaddah warahmah sakinah. Orang tua, calon besan semua semoga diberikan kesehatan, acaranya disukseskan sampai akhir, tidak ada halangan satu apapun, dapat keberkahan dari Allah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hajatan atau yang nggak hajatan tapi ada niat juga, ya mau undangan ya silahkan. Tapi yang nggak punya karena tetap ingin hadir, ya jangan juga menyurutkan niat untuk tetap hadir. Namun ayah berharap ketika ada saudaranya hajatan kumpul, barangkali sambil diisi dengan zikir manaqib seperti ini, walaupun mungkin yang mimpin bukan ayah. Ya siap nggak jamaah gitu? Berarti Senin malam Selasa. Senin malam Selasanya di tempat Kang Pulo, terus tanggal Pak Lurah 25 malam 26 itu ayah acara di Amerika Serikat. Di mana ya? Di Kersana atau di Karangmangu, di tempat kediamannya Bapak Lurah Tahal. Luar biasa beliau istiqomah.
Jangankan ke Bantar Kau, ke Bojong Neros nyampe kan. Ya, mundur lagi ya. sampai ke Parigi tempat Mangsarkum itu nyampe. Luar hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini kebersamaan dan kekompakan ini tidaklah mudah. Maka mari kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Kira-kira siap menghadiri? Ayah nggak ingin, bukan cari kemuliaan, wallahi wa nabi demi Allah, saya nggak ingin dieluh-elukan, diagung-agungkan. Justru kalau sampean tahu, semakin terkenal itu semakin ribet. Bener nggak? Ribet apa ribet? Ribet, pakai celana kolor salah. Masa kiai pakai celana kolor kan gitu? Nongkrong di warung salah. Ustaz Bukhari itu pengalaman. Ustaz, ayo kita cari makan. Di mana? Di MM. Tahu ibu-ibu MM? Nah, udah taunya pokoknya maju jadi apa namanya? Jadi maju. MM itu Grand Mall yang ada. Nyampe sana ayah pikir sudah jauh, ternyata ada yang motoin ayah lagi ngapain di situ. Gitu. Sampai di Kedung Ombo itu daerah Boyolali, pinggir bu, lewatin Juwangi, lewatin hutan Jati. Aman kayaknya saya di sini nih. Pengen selfie, pengen nyantai, duduk-duduk. Tiba-tiba seruduk aja jamaah datang. Ayah, kapan nyampe ke sini? Aduh, repot apa repot? Bagaimana kalau saya lagi pacaran ini? Bener apa bener? Enggak, demi Allah, bukan itu tujuan saya. Tapi ayah visi misinya yang sering saya sampaikan, mengajak jamaah, mari sama-sama berpikir dan berpikir. Betul? Kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah di antara kita. Mudah-mudahan keberadaan jamaah manakib bisa menjadi suri toladan, bisa jadi contoh kebersamaan bagi umat-umat yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada niat ayah nggak benar, saya minta ya Allah jangan ada yang undang saya lagi. Itu ya, bener apa enggak? Saya minta sama Allah kalau niat saya cuma populer, kalau niat saya cuma uang, kalau niat saya cuma kekayaan, ya Allah berhentiin saya jadi kiai saat ini. Saya siap. Betul nggak? Saya nggak senang. Bukan itu tujuannya, ya. Makanya saya terima kasih bil khusus bagi tempat-tempat yang sering direpotin kedatangan ayah. Tempat Pak Dayat itu pasti tempatnya selalu jadi persinggahan ayah dan selalu direpotkan. Mudah-mudahan repotnya jadi berkah dari Allah. Juga tadi Mas Wanto, jamaah Kosambi, termasuk Ustadz Dodi, di mana tadi? Cikokol, saya singgahi, diminum kopinya, tempatnya juga mungkin direpotkan. Ayah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamuan yang disajikan, repotnya yang disuguhkan, semoga dibalas sekali lagi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana ya Maulana ya Sami doana bihormat Nabi Muhammad la taqta rajauna la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah minallah narjul ghufran bil barakah wal karamah syafil qadir walillah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah minallah narjul ya Allah Gusti kami mohon syafaat Nabi Muhammad ya Allah Gusti kami mohon
selamat dunia, selamat akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amidana bil asrar allati awdataha ladai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa ummina ya Allah, wa bi barakatihi jamil ustadina wa syekhina, wa bi barakatihi jamil ulama'illah wal awliya Allah, wa bi barakatihi wa karamah sultan awliya sayyidi Abdul Qadir al-Jilani, wa bi syafa'atina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami bersimpuh kembali di hadapan-Mu bersama jamaah manaqib yang hadir malam ini ya Allah. Maka tolong ya Allah, jadikan perkumpulan kami adalah kumpulan yang barokah, kumpulan yang membawa manfaat ya Allah bagi diri kami, keluarga kami, agama dan juga negara kami. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah hati kami, hati anak, istri, suami dan keluarga kami ya Allah, menjadi hati-hati yang selamat, menjadi hati-hati yang mendapatkan ridho dan cinta darimu ya Allah. Luruskanlah hati kami ya Allah, ampunilah dosa hati kami yang selama ini diisi dengan kesombongan. Ampunilah dosa hati kami ya Allah yang selama ini diisi dengan iri, hasud dan dengki kepada sesama. Ya Rabbana, majlis manaqib kekasih-Mu ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadikanlah ya Allah sebuah wadah di mana Engkau ampuni seluruh harap dosa-dosa kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, di majlis ini pula jemaah manaqib menggantungkan harapan kepadamu ya Allah. Yang sakit ingin sembuh dari sakit. Ada di antara saudara kami mungkin keluarganya sakit saat ini ya Rabb, hatinya menjerit ingin sembuh. Kami mohon ya Allah, Kau turunkan mukjizat kepada nabi-nabi-Mu, Kau turunkan karomah kepada wali-wali-Mu, Kau turunkan barokah kepada orang-orang soleh. Kami memang bukan orang soleh, kami bukan wali apalagi nabi, tapi kami duduk di tempat ini menyebut kekasih-Mu ya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kami menyebut nama kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya Rabb, tunjukkan kuasa-Mu, yang sakit berikan sehat, yang hidup dalam kesulitan, dihina lantaran kemiskinan, difitnah lantaran masa lalu yang kurang baik. Saya mohon ya Allah, banyak di antara jamaah yang masa lalunya kelam, hidup selalu dimusuhi oleh masyarakat karena kebodohan dan kekurang ajarannya. Sadar kami ya Allah, jadikanlah majlis manaqib ini di mana Engkau ampuni dosa kami, Engkau wujudkan harapan jamaah manaqib, Kau wujudkan harapan jamaah manaqib. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Yang belum punya jodoh, berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya pekerjaan, beri pekerjaan yang barokah.
Yang belum punya rumah, beri kesempatan untuk bisa bikin rumah. Yang belum, ya Allah, barangkali punya hutang pihutang, beri jalan untuk bisa membayar hutang-hutang. Dan beri kesempatan, ya Allah, jamaah manakib untuk ziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beri kesempatan, walaupun mungkin dari harta gak mungkin kami untuk ke sana, dari keadaan gak mungkin kami untuk ke sana, tapi Engkau kuasa, kun fayakunmu tetap terjadi. Hari ini sulit, esok diberi kemudahan, tentunya tidak ada yang sulit bagimu, ya Allah. Maka takdirkan seluruh jamaah manakib, ya Allah, untuk bisa ziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan pula seluruh jamaah kebahagiaan jasmani dan rohaninya. Berikan pula kebahagiaan ekonomi, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan ibadah dunia wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyesal yang datang jauh? Kapok apa enggak? Semoga datang bawa barokah, pulang bawa barokah, dikasih sehat, panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama bertemu kembali. Ayah atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah bi mu'ayyidini khalisna minal balwa'i ya Allah bikasbil khujbi an aini wa rabbil bayi. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya, semoga perjalanan selamat, tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah acara demi acara berjalan lancar. Semoga kita Allah selalu diberi keberkahan. Amin. Rabbal alamin.